Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pakwita Febrianti dari Stikes Majapahit, Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana alam, yaitu tanah longsor. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih mitigasi bencana alam itu. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengertian mitigasi bencana adalah rangkaian upaya untuk meminimalisir resiko dan dampak baik melalui pembangunan infrastruktur maupun membangun kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana. Jenis-jenis mitigasi bencana dibagi menjadi dua, yaitu 1. Mitigasi struktural. Mitigasi struktural yaitu upaya mengurangi resiko bencana dengan membangun prasarana fisik berspesifikasi tertentu dan memanfaatkan teknologi. Yang kedua, mitigasi non-struktural, yaitu upaya mengurangi resiko bencana dengan membuat kebijakan atau peraturan tertentu, misalnya mengatur tata ruang kota. Adapun tujuan mitigasi yaitu yang pertama, meminimalisir resiko korban jiwa. Kedua, meminimalisir kerugian ekonomi. Ketiga, meminimalisir kerusakan sumber daya alam. Keempat, pedoman bagi pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko dan dampak bencana. Selanjutnya adalah kegiatan dalam mitigasi. Kegiatan dalam mitigasi dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, mengenal dan memantau risiko dalam bencana. Yang kedua, membuat perencanaan partisipasi penanggulangan bencana. Yang ketiga, memberi awareness bagi warga sekitar. Yang keempat, mengidentifikasi sumber bencana. Yang kelima, memantau penggunaan teknologi tinggi dan pengelolaan sumber daya alam. Dan yang terakhir, mengawasi pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana dibagi menjadi 3. 1. Bencana alam, misalnya tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan yang terakhir kekeringan. 2. Bencana non-alam, misalnya kebakaran, kecelakaan transportasi, gagal teknologi, dan wabah penyakit. 3. Bencana sosial, misalnya konflik sosial, aksi terorisme, dan sabotase. Tanah longsor. Nah, jadi di dunia ini ada yang namanya peristiwa tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, ataupun campuran material-material tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Biasanya tanah longsor disebabkan oleh kondisi tanah yang tidak stabil atau tanah kurang kuat, hujan terus-menerus yang menggerus tanah, penggundulan lahan atau hutan yang membuat tanah rapuh, gempa bumi atau gempa vulkanik, kondisi tanah yang tidak stabil atau miring, pengikisan oleh air atau banjir, dan yang terakhir penambangan yang tidak terkendali. Nah, lalu bagaimana sih caranya mencegah terjadinya tanah longsor? Yang pertama, hindari membuat sawah di atas lereng. Hal ini karena permukaan lereng akan penuh dengan air, sehingga tanah rentan untuk bergeser dan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Yang kedua, jangan membangun rumah di bawah tebing ya teman-teman. Dan yang ketiga, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Hal ini karena pohon yang berada di sekitar lereng akan mencegah terjadinya tanah longsor, karena akar-akar dari pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan, sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor, karena akan jadi penahan tanah.
Yang keempat adalah jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Dan yang kelima adalah membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya dibuat sistem bertingkat, sehingga akan memperlambat runoff atau aliran permukaan ketika hujan. Lalu, kalau kita berada di daerah rawan longsor, bagaimana ya? Tenang aja, masih ada kok cara meminimalisir dampak longsor. Yang pertama, sebelum terjadi longsor kita harus waspada curah hujan tinggi. Yang kedua, kita harus siapkan logistik seperti makanan, uang, dan obat-obatan. Kemudian, simak selalu informasi longsor melalui radio, televisi, atau media sosial. Yang terakhir, apabila pihak berwenang menginstruksikan untuk evakuasi, segera lakukan hal tersebut. Ini adalah gambaran yang harus dilakukan saat terjadi tanah longsor. Yang pertama, jangan panik. Kemudian, amankan barang berharga dan dokumen penting. Selanjutnya, hal yang dilakukan adalah segera keluar dari daerah longsoran atau aliran reruntuhan. Bila melarikan diri sudah tidak memungkinkan, lingkarkan tubuh Anda seperti bola dengan kuat dan lindungi kepala Anda. Posisi ini akan memberikan perlindungan untuk badan Anda. Nah, lalu hal yang harus dilakukan setelah terjadi tanah longsor yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hindari daerah longsoran, di mana longsor susulan bisa terjadi. Kemudian yang kedua adalah periksa korban luka dan korban yang terjebak longsor, tanpa langsung memasuki daerah longsor. Kemudian bantu arahkan petugas SAR ke lokasi longsor. Selanjutnya, bantu tetangga yang memerlukan bantuan khusus anak-anak, orang tua, dan penyandang keterbatasan. Kemudian, selalu dengarkan siaran radio lokal atau televisi untuk informasi terkini. Dan yang terakhir, selalu waspada akan adanya bahaya banjir atau aliran reruntuhan setelah longsor. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah jelas bukan? Semoga materi ini dapat diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!